hujan salju tebal tak menghalangi Egy Maulana Fikri mencetak gol untuk timnya FK Senika. Di babak kedua, aksi Egy kembali membuat kiper lawan memungut bola dari dalam gawang. Kini, usai diberi izin klubnya FK Senika, Egy siap membela Garuda dalam laga semifinal kontra Singapura. Egy dijadwalkan tiba di Singapura malam ini. Egy Maulana Fikri angkat langsung sangat baik, arahkan langsung, ada Pirsa. Kehadiran Egy akan menambah opsi pelatih Shin Tae-yong di lini gedor timnas Garuda. Sebelum kehadiran Egy, sektor sayap kiri timnas dihuni Irfan Jaya, pencetak 2 gol saat melibas Malaysia 4-1. Meski akan bergabung dengan timnas, Egy diprediksi masih akan diistirahatkan dalam leg pertama kontra Singapura besok malam. Indonesia kontra Singapura tercatat sudah 59 kali bertemu. Berdasarkan statistik, Indonesia unggul dengan 30 kemenangan, 11 hasil imbang dan 18 kekalahan. Dalam ajang SEA Games 2019, Indonesia menekuk Singapura 2-0. Gol pertama dicetak Osvaldo Hai. Gol kedua Indonesia atas Singapura kembali diceploskan Osvaldo Hai memanfaatkan kemelut di depan gawang. Sementara dalam ajang AFF, 3 pertemuan terakhir Indonesia unggul dengan 2 kemenangan. Dalam penyisian grup 2018 silam, Indonesia kalah tipis atas Singapura 1-0. Kini berbekal kekompakan pemain dan strategi khusus racikan Shin Tae-yong, Garuda siap melumat Lions Singapura. Bentrok Indonesia kontra Singapura akan tersaji di National Stadium besok malam. Tidak hanya Egy Maulana Fikri, nama Rahmat Irianto juga mencuri perhatian usai bermain disiplin di lini belakang timnas. Anak dari legenda timnas Bejo Sugiantoro tersebut bahkan mencetak 2 gol melalui sundulan dalam laga melawan Kamboja. Oh, it's an early goal, a free header. Rahmat Irianto. Torehan 2 gol Rahmat Irianto dalam laga kontra Kamboja menjadi catatan spesial bagi putra Bejo Sugiantoro, legenda Persebaya dan mantan pemain timnas. Kedua gol Rahmat Irianto sama-sama dicetak memanfaatkan tendangan penjuru. Gol dalam laga kontra Kamboja itu adalah yang pertama dan kedua bagi Rahmat Irianto dari 8 laga berkostum Garuda. Kedua gol itu semakin spesial lantaran Rahmat Irianto berhasil menyamai rekor ayahnya yang juga mencetak 2 gol dalam satu laga di turnamen antar negara Asia Tenggara tersebut 2002 silam. He's got Eksan in front of him. Now Shawwal to his right. Goes wide, takes a shot. A close one, great goal that is. And Eksan Fundy fires Singapore to a 2-0 lead. Tak hanya Indonesia, kisah ayah dan anak yang menekuni kulit bundar juga ada di Singapura. Fandi Ahmad, salah satu legenda timnas Singapura, kini memiliki penerus melalui 3 putranya yang mengisi skuad The Lion di Piala AFF. Irfan Fandi, Ihsan Fandi, dan Ilhan Fandi. Ketiganya mengisi pos berbeda di timnas Singapura. Ihsan Fandi, sang anak kedua yang menghuni lini serang, menjadi sorotan usai menyumbang 2 dari 3 gol saat Singapura berjumpa Myanmar. Di lini belakang, ada kontribusi Irfan Fandi, sang kakak tertua. Dari ketiga putra Fandi Ahmad, hanya Ilhan Fandi yang belum diturunkan dalam laga AFF 2020. Banyak nama-nama bagus yang bergabung dalam skuad tim Garuda dan secara statistik Indonesia unggul dari Singapura. Tapi apakah di lapangan besok akan berkata seperti itu? Kita bergabung bersama Bima Sakti, asisten Shin Tae-yong yang kini menjabat sebagai pelatih timnas. Bung Bima, selamat malam. Selamat malam, Bang. Apa kabar? Kabar baik. Salam olahraga. Ya. Salam olahraga. Ya, Bang. Sepertinya kita optimis setelah kemarin mengalahkan Malaysia dengan kemenangan yang cukup jauh 4-1. Tapi tuan rumah biasanya diuntungkan karena dukungan dari penonton. Bagaimana peluang kita melawan Singapura?
Saya pikir peluang kita besar sekali ya untuk bisa memenangkan pertandingan besok di semifinal, walaupun memang kita harus tetap waspada karena kemenangan kemarin sudah menjadi sejarah ya. Jadi sejarah, jangan sampai euforia terlalu berlebihan. Kemudian kita harapkan pemain fokus lagi ke pertandingan besok melawan Singapura, karena pasti ini bebannya juga lebih berat, apalagi Singapura ini sebagai tuan rumah. Dan satu lagi, tim Singapura kalau melawan Indonesia pasti memiliki semangat yang lebih ya. Semangat yang lebih itu terbukti waktu saya membawa timnas Piala AFF 2018 berhadapan dengan Singapura di Singapura, dan mereka sangat luar biasa, terutama semangat juangnya, kemudian dukungan juga dari supporter, dan semoga ini menjadi perhatian buat seluruh komponen timnas kita besok saat pertandingan. Tidak boleh lengah, jangan terpengaruh oleh situasi di luar lapangan. Oke. Yang penting tetap fokus dalam setiap pertandingan. Oke, secara komposisi pemain kita lebih unggul atau bagaimana dengan Singapura? Saya pikir tahun ini kita kolaborasi antara pemain muda dan pemain senior ya. Pemain senior ada Pak Rudi, kemudian ada Victor Ibonevo, ada Ivan Dimas juga termasuk senior. Tapi pemain-pemain muda juga banyak yang berpotensi, potensialnya sangat luar biasa. Ada Rahmat Irianto, kemudian ada Arhan, Asnawi. Saya pikir ini menjadi kekuatan tersendiri, dan Coach Sintayong memberikan kesempatan ya buat pemain-pemain muda untuk ya menunjukkan kualitasnya di Piala AFF tahun ini. Oke, kalau kita lihat perjalanannya kemarin, kira-kira strategi macam apa yang harus diterapkan oleh Coach Sintayong untuk menghadapi Singapura ini? Saya pikir Coach Sintayong ini banyak ya strateginya, karena saya kemarin sempat juga 2 minggu bergabung dengan Coach Sintayong. Saya memegang timnas U18, kemudian Coach Sintayong tetap fokus di timnas senior, dan kami juga sempat berlatih bersama di Turki karena beliau sangat fokus di timnas, sehingga saya dipanggil untuk diperbantukan memegang timnas U18. Beliau banyak sekali melatih timnas kita, terutama taktik, dan selalu berubah-ubah ya. Artinya beliau selalu melihat lawan yang akan dihadapi dalam setiap pertandingan, dan formasinya juga selalu berubah, dan beliau juga selalu memberikan kesempatan kepada semua pemain untuk siap dalam setiap pertandingan, begitu Bang. Jadi saya pikir besok menjadi rahasia ya, taktik apa yang akan dipergunakan Coach Sintayong. Oke, kalau kita lihat dalam beberapa laga sebelumnya, Sintayong suka menipu strategi dalam konferensi pers. Waktu melawan Vietnam dia bilang akan bermain menyerang, ternyata kemudian dia bertahan. Kira-kira untuk Singapura ini dia bilang bahwa Egy tidak akan main. Kira-kira akan dimainkan apa tidak? Mungkin ya setiap pelatih pasti punya strategi masing-masing ya. Apalagi Coach Sintayong lebih paham lah dan lebih pengalaman untuk setiap turnamen yang dihadapi. Dan untuk Egy, saya pikir memang kita juga berharap Egy main, tapi Coach Sintayong juga lebih tahu. Dan saya juga merasakan juga kemarin Egy juga sempat bergabung di Turki. Tapi perlu kita pertimbangkan juga, saya pikir perlu diketahui juga oleh masyarakat Indonesia, Egy datang dari Eropa, datang ke ASEAN, ya. Oke, yang prestasi pasti cuaca ya. Berbeda. Oke. Ya, cuaca Prestasi berbeda. terbaik kita itu hanya runner up. Kira-kira harapan publik bahwa kali ini akan mencapai pemuncak itu persentasenya berapa besar? Optimisme kita seberapa besar? Ya, saya pikir bisa 80-90% ya, kita bisa juara tahun ini ya. Bahkan ya kita memang bakal melewati ujian berat besok melawan Singapura, kemudian di final juga tinggal menunggu antara Vietnam atau Thailand. Saya pikir ini juga berat juga, tapi kita fokus dulu di pertandingan semifinal melawan Singapura. Oke, jadi peluangnya besar sekali. Besar sekali. Oke, dalam kompetisi sebelum ini di AFF pertandingan selalu tandang dan kandang, tapi kali ini hanya ada bermain di Singapura. Keuntungan besar buat Singapura. Bagaimana kemudian kita mengatasi persoalan itu? Ya, memang masalahnya karena pandemi ya Bang ya, karena juga di turnamen ini juga dibatasi hanya 30 pemain, 20 official. Tidak boleh ada orang luar yang masuk. Kemudian saya pikir ini ya diuntungkan Singapura sebagai
tuan rumah bermain tetap di tuan rumah walaupun 2 kali pertandingan. Saya pikir pemain kita juga sudah teruji ya dari beberapa kali pertandingan kemarin di 4 pertandingan. Saya pikir besok yang paling utama juga kembali lagi seperti waktu lawan Malaysia, terutama mental. Jangan sampai terpengaruh dengan provokasi penonton, karena kita yakin juga penonton kita juga banyak, artinya dukungan kita juga sama seperti main di Indonesia. Kalau berdasarkan pengalaman Bung sebagai pemain walaupun dan sebagai pelatih, kira-kira yang harus diwaspadai untuk kemudian pemain-pemain ini bisa tenang dan bisa melalui semifinal ini seperti apa? Kalau saya lihat dari pengalaman beberapa kali ketemu oleh Singapura, seperti tadi analisanya benar sekali, ada anaknya Fandi Ahmad ini yang kemarin selalu tampil konsisten adalah Irfan sama Ihsan. Ini menjadi kekuatan tersendiri, mungkin yang perlu diantisipasi, kita antisipasi masalah menyerang bertahan, kemudian transisi saya pikir sudah bagus, semuanya sudah berjalan dengan baik sesuai instruksi dari Coach Sintayong yang saya tahu, tapi juga harus yang diperhatikan adalah masalah set piece, Bang. Ini pemain-pemain Singapura sangat detail ya mereka ya, mempergunakan kesempatan set piece-nya dengan baik. Oleh sebab itu kita harus hati-hati mengantisipasi set piece bola mati maupun set piece corner kick bertahan maupun menyerang. Oke, kita hanya punya waktu istirahat 2 hari setelah kemarin bertanding melawan Malaysia. Sementara Singapura punya waktu lebih panjang. Secara stamina, bagaimana timnas Indonesia? Saya pikir memang diuntungkan ya, diuntungkan Singapura mereka istirahatnya lebih banyak dan yang pasti timnas kita lebih pendek. Tapi saya yakin kemarin saya juga sempat mengikuti pelatih fisik kita Sang Yo juga, saya pikir Coach Sang Yo bisa membuat pemain kita lebih fresh lagi dan saya pikir mereka sudah teruji ya di bawah penyisian, itu juga istirahatnya juga sebentar Bang, hanya 2 hari 3 hari. Dan mudah-mudahan besok mereka bisa lebih fresh lagi. Saya pikir juga Coach Sintayong juga selalu merahasiakan line up kita. Saya pikir besok mungkin ada perubahan-perubahan lagi untuk memberikan kondisi pemain lebih fresh lagi. Kira-kira untuk bisa mengungguli Singapura itu apa yang harus dilakukan oleh Sintayong? Saya pikir ya Coach Sintayong udah berpengalaman ya. Kemarin waktu kami latihan bersama juga semua taktik, cara individu, cara grup, cara tim semuanya udah dijabarkan oleh Coach Sintayong. Bahkan kami juga beberapa kali 1 hari khusus saja latihan masalah set piece, bermacam-macam variasi set piece, bertahan maupun menyerang. Jadi saya pikir ini modal. Yang penting yang saya katakan tadi, pemain jangan sampai terpengaruh oleh situasi di luar lapangan, tetap fokus instruksi dari Coach Sintayong. Oke, kita doakan bersama-sama. Semoga kali ini tim Garuda bisa mewujudkan mimpi kita semua. Bung Bima Sakti, terima kasih. Salam olahraga. Ya. Salam olahraga, Bang. Masih ingat kecelakaan dalam uji coba LRT beberapa waktu lalu? Ternyata penyebab kecelakaan itu dipicu telepon seluler. Saat lagi di iNews Prime.